Hai people, ketemu lagi di Ngobras. Ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang yang mana kali ini sangat spesial karena kita lagi ada di Kota Lama. Indah sekali ya ternyata Kota Lama kalau di sore hari. Dan kenapa kita ada di sini? Karena tema kali ini kita akan membahas tentang Festival Kota Lama. Dan tentu saja saya tidak akan membahasnya sendirian ya. Karena kali ini kita juga sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa. Nah, sudah hadir di sini ya, kita ketemu sama bapaknya. Selamat sore menjelang malam ini ya Pak ya. Pak Agus Suryono, Ketua Panitia dari Festival Kota Lama 2023 Heritage in Harmony. Betul ya Pak? Ya, betul. Apa kabar Bapak? Baik-baik, gimana Mbak Eni? Sehat ya Pak? Ya? Nah ini kita ngobrol sambil jalan-jalan melihat keindahan Kota Lama ya Pak. Pak, kalau kita ngomongin soal Festival Kota Lama, ini kan sudah ada sejak tahun 2012, betul ya Pak? Ya. Itu awal mulanya bagaimana sih Pak kemudian hadir event ini? Ya, awal mulanya itu ada UN Foundation itu yang diawali oleh Bu Yeni ya, dan saudaranya itu. Nah, beliau dari Belanda, mungkin ada ya inspirasi kan, di Belanda memang Kota Lama kan bagus, dan ini kan juga heritage dari zaman Belanda juga gitu. Sehingga itulah lahirnya ada Festival Kota Lama yang pertama itu. Oh, jadi terinspirasi dari yang ada di Belanda begitu ya. Sudah vibes-nya sangat mendukung begitu ya Pak, dari segi bangunan-bangunan segala macam. Oke, kemudian dari tahun 2012 itu akhirnya dibuat salah satu agenda tahunan Kota Semarang. Betul. Oke, nah itu kemudian sampai di tahun ini, apa Pak yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, tahun ini dari mulai 2012 perlahan begitu. Nah, ini adalah hasil daripada kolaborasi para profesional di bidangnya masing-masing ya. Ada yang di bidang kuliner ya, itu nanti ada pasar Sendiling. Ada yang di bidang pameran wastra itu. Ada yang di bidang khusus pameran yang janur ya, bunga itu dari ITBI. Terus ada juga untuk 1000 milenial berkebaya peranakan, itu ada juga. Terus ada yang baru ini adalah Semarang Lama Folklore. Nah, itu Semarang bagus juga. Nah, itu nanti tanggal 15 sampai 17. Jadi berkembang terus itu. Jadi ini profesional yang kita bareng-bareng ya, berkolaborasi bareng gitu. Di bawah organisasi tadi Festival Kota Lama itu. Oke. Berarti sebenarnya yang mengadakan Festival Kota Lama ini siapa sih Pak? Kan tadi disebutkan kolaborasi. Berarti kan banyak pihak-pihak yang ikut di sini ya? Jadi kita yayasannya tetap Yayasan UN, tapi teman-teman ini yang mendukung semuanya. Jadi sekarang dia berkolaborasi dalam Yayasan UN itu. Oke, dari Yayasan UN tersebut ya. Dan ini kita bisa lihat bahwa memang semua yang ada di Kota Lama ini bernilai sejarah gitu ya. Oleh karena itu temanya Heritage in Harmony, Pak. Nah, ini menceritakan tentang apa sih sebenarnya? Ya, Heritage in Harmony itu kan suatu keselarasan begitu kan. Jadi keselarasan seni kan begitu, ada keselarasan ya ini bangunan-bangunan fisik peninggalan zaman dulu ya. Ini ada suatu hal yang ya satu dengan yang lainnya itu dikembangkan secara harmonis ya. gitu. Demikian juga di sini masyarakat Kota Semarang sebetulnya sudah heterogen ya. Di sini ada Semarang Lama itu ada Kampung Melayu, Kauman, ada Pecinan, ada Koja, dan di Kota Lama sendiri itu, dan Jawa ya. Ini sudah berkolaborasi. Nanti juga ada penampilan juga tadi di dalam folklore tadi tentang penampilan dari komunitas yang ada di Semarang Lama itu, dan didukung oleh ya komunitas-komunitas lainnya yang akan menampilkan juga kesenian dari berbagai daerah ya. Ada dari Batang, Purworejo, Nias ya, NTT itu. Ada dari Jambi juga nanti yang akan datang. Ternyata banyak ya. Jadi Festival Kota Lama tidak hanya tentang Kota Lama itu saja ya, tapi banyak dari pihak-pihak lain yang ikut meramaikan. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa konsep Semarang Lama diangkat di sini ya. Yang mana tidak hanya Kota Lama tapi juga ada Kampung Melayu, Kampung Pecinan dan lain sebagainya. Ya, kalau di sini ini namanya Kota Lama. Ya, Kota Lama. Tapi kalau Semarang Lama itu tadi ada Kampung Melayu, ada
Kauman, Pecinan, Kota Lama sendiri sini ada Koja ya, itu di Pekojan itu kan. Jadi lingkupnya lebih luas lagi ya. Tapi ini masih tetanggaan semua ya Pak? Iya. Oke, baik. Dan kemudian tadi yang salah satunya menarik disebutkan ada Semarang Folklore. Ya. Ini acara apa Pak? Salah satu rangkaian di dalamnya dan kemudian isinya seperti apa? Ya, itu Vista Folklore ya. Jadi itu ada 3 hari, nanti 15, 16, 17. Itu kita menampilkan kesenian rakyat. Ya, kesenian itu bisa tari, bisa ya paduan suara, tapi lagu-lagu rakyat gitu. Bisa juga cerita-cerita rakyat gitu. Nah itu dari berbagai, tadi intinya ada 5 komunitas itu. Terus ada dukungan dari, ada Jambi, ada ya sifatnya Nusantara. Akan ada di situ ya? Ya, kita kepingin justru folklore itu ke depan menjadi internasional folklore. Jadi bisa diikuti oleh ya sister city, ada sister province, kita kan ada. Jadi modal dasar sudah ada kita untuk kita tingkatkan menjadi internasional itu. Tapi ini kegiatan yang pertama atau sudah beberapa kali diadakan juga? Kalau folklore itu baru. Jadi acara ini yang baru itu ada 3. Satu adalah pameran ini Festival Janur Nusantara. Di mana itu Pak tempatnya? Di kota, Pak? di kota itu nanti. Oh, di hotel kota. Masih seminar dan workshop, tapi juga tadi sudah mulai dirangkai begitu. Yang kedua adalah waterfront competition ya. Itu jadi kan ada sungai ya yang membentang dari Pecinan, Berok sampai ke mana? Kampung Melayu kan, sampai ke laut itu. Nah, itu kemarin dilombakan. Pada tahap pertama ini mahasiswa ya kan, kita ingin tahu lah anak-anak muda ini bagaimana perspektifnya terhadap sungai itu seperti apa, dilihat dari desainnya, untuk kegunaan masyarakat dan juga secara ekologinya bagaimana itu mahasiswa itu. Nah, ke depan nanti baru profesional. Nah, yang kedua itu tadi ketiga ya, folklore itu. Folklore. Ya. Oke, keren ya, ini yang dari waterfront aja tadi anak mudanya yang digerakkan ya untuk dilihat bagaimana ide-idenya ya. Pesertanya aja 91 tim. 91 tim, ya, wow, luar biasa. Itu. Oke, dan tadi juga yang Semarang Folklore ini aja baru pertama kali diadakan, tapi sudah tingkat nasional ya. Harapannya bisa menjadi tingkat internasional. Internasional. Oke, baik. Gitu. Dan kemudian yang akan berbeda nih Pak, nanti akan ada menteri yang hadir datang juga ya Mas Menteri ini. Kira-kira nanti akan membicarakan apa sih Pak sama Mas Menteri? Ya, kita pertama kan ini loh, kita laporkan Festival Kota Lama kita ini kan masuk 10 besar kan? Besar ini, itu yang pertama. Yang kedua kita ingin ya bicara ke depan lah. Kita mengharapkan jadi Festival Kota Lama ini benar-benar menjadi ya ikon nasional lah ya. Jadi bisa menarik wisatawan dari Nusantara, mancanegara ya ke sana. Jadi kita harapkan ada integrated gitu antara Festival Kota Lama, ada Kota Semarang, ada Jawa Tengah, dukung karena ini modal dasarnya kan bagus ya untuk cagar budaya di Kota Lama ini. Jadi itu yang ingin kita bicarakan. Berarti ketika bahkan Pak Mas Menteri ini aja sudah memberikan perhatian, itu menjadi salah satu dukungan juga dari pihak pusat. Betul, begitu ya Pak? Karena masuk dalam 10 besar ya. Oke, tentu ini menjadi salah satu kebanggaan bagi kita ya, terutama warga Kota Semarang. Karena Kota Lama yang dulu pasti kita tahu ya, sangat berbeda dengan yang ada sekarang. Ramai sekali padahal itu weekend ya Pak ya. Dan juga bangunannya sudah begitu indah. Demikian rupa. Nanti setelah ini kita juga akan saksikan secara langsung ya, diskusi antara Pak Agus dan juga dengan Mas Menteri, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Buat ini, kemana tetap di Ngobras. Tempat jajan baru nih di Kota Semarang. Lokasinya ada
berada di bangunan penuh historis yang pernah jaya pada masanya, yaitu Pasar Johar. Tepatnya di Food Court UMKM Kota Semarang, lantai 4, Pasar Johar Selatan. Ada kopi dan jajanan kekinian, makanan khas Semarang, jajan pasar, sampai warmindo pun juga ada. Tempatnya bersih dan luas, dengan pemandangan alun-alun Johar dan Masjid Kauman yang legend banget. Tersedia lift untuk menuju lantai 4. Di sini pun terdapat free wifi dan bakal ada penampilan live music juga. Jajan di sini artinya kamu support UMKM lokal agar semakin bertumbuh. Yuk jajan dan jalan-jalan ke Food Court Pasar Johar Selatan. Semarang pangone papan pariwisata ana sapokong lan Surabaya Maero Kanca Romo Warsito Simpang 5 Kota Lama Kubu Nada Mangkoni sejak dulu terkenal di mana-mana kota besar di pesisir Pulau Jawa termasyhur sejak Hindia Belanda kota Semarang selalu jadi idaman kota Semarang rumah kita bersama kita Semarang semakin hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini tidak lupa tentu saja kita menyapa yang sudah kita nanti-nantikan ya. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno, Mas Menteri. Terima kasih sudah hadir. Waduh, kalau es jeruknya Kota Semarang rasanya beda. Lebih manis ya. Seperti Ibu Wali Kota kita ya. Yang kami hormati Wali Kota Semarang Ibu Insinyur Haji Eviarita Gunaryanti Rahayu MSOS. Yang juga sekaligus sebagai Ketua BPK 2L Kota Semarang. Kemudian kami juga turut menyapa Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Event Kemenparekraf Republik Indonesia Bapak Vincentius Jemadu. Kemudian Dirut Badan Otorita Borobudur Yogyakarta Bapak Agustin Paranginangin. Dan juga yang sudah hadir Kepala Disporapar Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili para
Asisten dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Semarang, Bapak Samuel Watimena yang kali ini sudah hadir. Terima kasih Bapak dan juga teman-teman media serta seluruh masyarakat Kota Semarang. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi. Selamat datang dalam acara kita Festival Kota Lama 2023 Heritage in Harmony. Alhamdulillah, puji syukur acara kita yang sudah berjalan sejak tahun 2012 Mas Menteri masih berlangsung hingga saat ini. Dan kalau sudah ada Mas Menteri kita harus kasih pantun terlebih dahulu. Izin boleh ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa cakepnya Bapak Ibu. Oke, ini dia. Jalan-jalan keliling negeri. Oleh-oleh buat Bu Sukma. Selamat malam Bapak Ibu dan Mas Menteri. Selamat datang kembali di Kota Lama. Baik, ini mungkin Bapak Ibu yang asli Kota Semarang ya menjadi saksi. Seperti apa sih 10 tahun lalu Kota Lama ya. Barangkali kadang terpikir gelap, kemudian sepi, takut begitu ya. Tapi coba kita lihat sekarang, Kota Lama sungguh sangat luar biasa, ramai sekali, sangat indah dan juga nyaman untuk dikunjungi. Dan pada malam hari ini kita akan mendengar dari para narasumber kita banyak sekali insight yang kita dapat. Dan langsung saja akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Bapak Adi Eko, Sekretaris Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota Semarang. Kepada beliau kami silakan. Ya, makasih Mbak. Mbak siapa Mbak? Mbak Heni. Ya, Hani Pak Hani? Hani Bapak. Oh ya, terima kasih. Saya tak salim dulu ah. Ya. Nah. Mas, kabarnya bagus? Ketemu lagi udah lama. Ada tangan lagi. Ya. Oke. Selamat malam semuanya. Untuk menyemangati acara ini kita pakaikan merdeka ya. Boleh ya Mas Andi ya? Merdeka 3 kali ya. Merdeka. 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 Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Mas Menteri, Mas Sandiaga Uno. Yang saya hormati Bu Wali Kota, Mbak Ita. Bu Wali Kota, Mbak Ita ya kan. Pak Vincent, selamat datang di Kota Semarang. Pak Agus. Ya. Jadi acara pada malam hari ini adalah ngobrol bareng Mas Menteri. Jadi ngobrol bareng kita santai saja. Tidak perlu sepaneng, kita santai tentang apa? Tentang Kota Lama. Tentang Kota Semarang. Ya kan? Kita beri aplaus dulu untuk Bu Wali Kota karena baru saja menerima penghargaan sebagai kota apa Mbak? Ya. Jadi Kota Semarang mendapat penghargaan sebagai kota pelayanan stunting dan layak anak. Itu ya. Jadi kita beri aplaus untuk Bu Wali Kota. Mudah-mudahan Kota Semarang semakin hebat ke depannya. Oke. Nah nanti mekanismenya kita ngobrol-ngobrol. Yang pertama nanti Pak Agus. Pak Agus sebagai ketua panitia. Tapi jangan lama-lama Pak Agus. Ya. Jadi nanti singkat saja. Kemudian setelah itu Mbak Ita, gitu, Mbak Ita. Kemudian, saya masih bisa berdiri Pak, enggak apa-apa. Oke, jadi nanti setelah Pak Agus, Mbak Ita, kemudian Pak Vincent, yang gongnya nanti Mas Menteri Sandiaga Uno. Untuk menyingkat waktu saya persilahkan Pak Agus dulu. Mau ke Pak Agus? Terima kasih Pak Adi. Yang kami hormati Mas Menteri, Mbak Ita, ini Pak Vincent. Terima kasih atas kesempatan ini dan kepada Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Kami ingin informasikan kepada Mas Menteri dan Mbak Ita dan Pak Deputi bahwa Festival Kota Lama sekarang ini tahun 23 ini mengalami suatu peningkatan ya, event. 22 ada 8 event, sekarang 23 event. Jadi ada event yang baru itu adalah Festival Janur Nusantara, yang kedua Festival Folklore Nusantara. Dan ketiga adalah ini Waterfront Competition atau kali
Semarang Lama, kompetisi, ini 3. Jadi acaranya yang pertama itu adalah pembukaan itu dengan orkestra, dengan pasar sendiling juga, ini sampai tanggal 7 sampai 17, jadi ada 11 hari. Iya, 11 hari. Terus hari Jumatnya itu ada wayang orang on the street, itu di Ode Trap. Hari Sabtunya itu ada Kagama kolaborasi, itu besar, itu sampai 165 orang dari Jakarta, itu dari Jakarta, Jogja, Solo dan lain sebagainya. Hari Minggunya itu ada acara itu pencurian sungai ini Semarang Lama, kompetisi. Terus tanggal 14 adalah pembukaan ini Janur Nusantara Festival. Tanggal 15-nya adalah pembukaan ini pameran wastra dan juga Funky Batik itu tanggal 14 sampai 17. Tanggal 15-nya itu adalah Folklore Nusantara, itu 15 sampai 17. Sedangkan hari Minggunya ada 1000 milenial berkebaya dan terakhir adalah penutupan itu di Taman Garuda. Untuk itu nanti kami juga mohon Mbak Ita juga bisa membuka Nusantara Folklore itu, karena kami ke depan itu punya cita-cita. Ini bukan hanya Nusantara tapi ke depan adalah ke internasional. Kita beri aplaus dulu untuk FKL. Terima kasih. Festival Kota Lama mau jadi event internasional. Itu Pak Agus tadi malam nggak tidur ngapal itu loh. Iya. Iya, monggo Mbak Ita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sudah jauh-jauh hadir di Kota Semarang. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Terima kasih matur nuwun Mas Menteri atas kehadirannya di Festival Kota Lama. Ini ada Pak Vincent dan Pak Agus. Tentunya dengan adanya Festival Kota Lama ini Mas Menteri bisa meningkatkan geliat perekonomian khususnya di kawasan Kota Lama. Banyak kegiatan-kegiatan, banyak agenda-agenda di Kota Lama ini. Kami menyambut sangat gembira, masyarakat di sini sangat ramai dan tentu ini bisa menjadi satu agenda atau event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kami juga selalu mensupport terkait kegiatan dan alhamdulillah baru kemarin juga ada untuk agenda yaitu jaringan Kota Pusaka Indonesia. Jadi ini secara adalah nasional ya Mbak? Ya, tingkat nasional diikuti oleh 45 kepala daerah sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan ini secara tidak langsung dan langsung PAD Kota Semarang meningkat. Ya. Alhamdulillah. Terbaik. Jadi kita selalu alhamdulillah di 10 sampai 20 kota terbesar, kota yang terbesar di dalam realisasi pendapatan dan juga belanja. Jadi ini mungkin hanya satu-satunya kota besar yang masuk di situ. Karena kota PAD-nya sebagai apa Mbak tadi? Target pendapatannya di dalam 10 sampai 20 besar kota kita di berapa Indonesia. Untuk Kota Semarang. Ternyata kemudian juga PAD-nya itu ya. Ya, kemudian karena kegiatan banyak sehingga inflasinya di Kota Semarang ini rendah. Juga termasuk rendah. Kami kemarin Kota Semarang masuk 3 nominator atau nominasi kabupaten kota se-Jawa Bali yang diundang di Istana Negara. Kami hanya kalah dengan Kabupaten Banyuwangi. Sehingga ini merupakan satu bagaimana prestasi-prestasi. Mungkin sedikit banyak karena ini bulan juga banyak, ada Mas Menteri juga. Alhamdulillah Mas Menteri dalam waktu 2 minggu Kota Semarang mendapatkan 8 penghargaan tingkat nasional. Yang salah satu terakhir adalah dari Kompas TV. Kembali lagi kami terima kasih Pak Agus sudah mengadakan Festival Kota Lama ini dan yang sangat luar biasa tidak sepenuhnya dibiayai oleh APBD.
dari panitia ini mandiri, kemudian kami juga mensupport tapi tidak yang harus semuanya adalah APBD. Ini adalah menunjukkan bahwa panitia ini kolaborasi dan sudah banyak uangnya gitu. Dan nanti ke depannya tidak hanya Kota Lama ini saja, karena Mas Menteri kami juga memberikan update bahwa yang mendapat status cagar budaya nasional ini bukan hanya Kota Lama tetapi Semarang Lama. Di mana Semarang Lama ya, Semarang Lama ini ada yang Kauman, ini ada yang Pasar Johar, kemudian Melayu ini yang ada Masjid Layur, Menara Layur, kemudian Pecinan yang ada Klenteng Taikaksi, dan juga ini adalah Kota Lama. Iya, jadi ini sebenarnya kan paling bungsu, tetapi karena memang tempatnya ini sudah bagus sehingga memolesnya sedikit, tetapi mungkin diperlukan untuk Melayu ini juga sudah mulai berpoles, kemudian Kauman ini sudah, dan sekarang ini mungkin suatu saat Mas Menteri juga harus hadir di festival kuliner Kauman Johar. Jadi ini seperti kayak di Jakarta, di Surabaya ini kayak kia-kia. Jadi setiap Jumat malam, Sabtu malam, dan Minggu malam ini ada festival kuliner. Di alun-alun itu Mbak? Di sekitar alun-alun. Tapi alun-alunnya karena ini heritage sekarang jualannya hanya di luarnya alun-alun. Sehingga ini bisa menjadi satu kawasan Semarang Lama ini menjadi cagar budaya heritage yang bisa dikembangkan lebih luas lagi, karena tadi Pak Agus menyampaikan ada festival Kali Semarang ini yang membelah antara kawasan Kauman, Melayu, Kota Lama dan Pecinan. Sehingga ini diharapkan nanti bisa menjadi festivalnya tidak Kota Lama saja tapi Semarang Lama. Jadi ini bisa menjadi satu akulturasi budaya warak ngendok, yaitu Pecinan, Jawa, dengan Melayu, dan juga terakhir adalah Belanda. Sehingga kami harapkan Mas Menteri bisa mensupport lebih kepada Kota Semarang. Mungkin itu. Iya, kita beri aplaus untuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuncinya kolaborasi ya. Sesuai disertasinya Mbak Ita. Pak Vincent, monggo Pak Vincent. Baik, terima kasih. Nah, ini kaitannya sama Ken tuh gimana Pak? Ken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Dan salam Ken untuk masyarakat Kota Semarang. Sugeng Dalu. Yang kami hormati dan tentunya sama-sama kita banggakan Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Wali Kota, Pak Agus, dan juga moderator kita yang luar biasa hari ini. Kami ingin menyampaikan bahwa di Ken ini jarang sekali pejabat Kemenparekraf hadir berkali-kali. Jadi kemarin Mas Menteri waktu pembukaan itu staf ahli senior Pak Dadang sudah hadir di sini. Dan di tengah-tengah itu hadir juga Mas Menteri bersama saya Deputi. Tidak pernah terjadi. Ini artinya Pak. Ya, artinya Mas Menteri betul-betul sangat menyayangi, mencintai masyarakat Jawa Tengah dan Semarang ini. Nah, terkait dengan Ken, karisma event Nusantara, setiap event itu memang harus punya karisma. Dan kami yakin dan percaya Festival Kota Lama ini punya karisma sehingga dia masuk dalam top 10 Ken. Top 10 ya? Top 10. Nah, kemarin Mas Menteri saya mengumpulkan semua kepala dinas pariwisata provinsi dan kabupaten kota serta komunitas yang punya event sekitar 700 orang untuk sosialisasi Ken 2024. Nah, Ken kita harapkan atau event-event kita harapkan naik kelas dari tahun ke tahun. Tahun ini ada sekitar 110 event dan tahun depan kita harapkan juga semakin banyak. Tetapi sebetulnya bukan itu yang penting. Yang penting adalah kualitasnya. Nah, kualitas event itu diukur dari dampaknya seperti apa. Nah, oleh karena itu kita mengharapkan setiap event itu betul-betul tepat sasaran, tepat manfaat. Manfaat ekonomi, manfaat sosial, budaya dan juga lingkungan. Aspek keberlanjutan. Nah, saya yakin Festival Kota Lama juga sudah menerapkan prinsip-prinsip ini. Dan satu lagi yang penting kita harus ingat bahwa
kita punya target Wisnus itu 1,2 sampai 1,4 miliar pergerakan tahun ini. Dan kalau kita lihat di statistik Wisnus Pak, itu pergerakan yang paling banyak itu adalah Jawa Timur 26%. Jawa Tengah ini 24%. Dan Jawa Barat itu hanya 16%. Nah kami mengharapkan dalam sosialisasi kemarin bahwa setiap event Ken harus melibatkan kabupaten kota sekitar. Sehingga ada pergerakan Wisnus. Dan kota Semarang saya kira dengan provinsi geografis antara kabupaten sudah dihubungkan dengan jalan tol. Ini pasti bisa. Nah oleh karena itu kedepannya kami harapkan juga bahwa Festival Kota Lama akan melibatkan 34 atau 35 kabupaten yang ada di sekitar Jawa Tengah ini. Supaya target Wisnus kita itu juga bisa tercapai dan ekonomi lokal, ekonomi daerah juga pasti geliat dan masyarakat juga pasti sejahtera. Saya kira demikian Mas Tri. Iya kita beri aplaus Assalamualaikum untuk warahmatullahi Mas wabarakatuh. Vincent. Waalaikumsalam. Ini PR Pak, ini Pak. Bagaimana supaya Festival Kota Lama itu melibatkan daerah-daerah sekitar. Ya. Oke, sekarang giliran Mas Menteri. Kita beri aplaus yang meriah untuk Mas Sandiaga Uno. Saya mau baca pantun aja. Mohon cakepnya ya. Destinasi wisata di Semarang sungguh menarik hati. Cita rasa kulinernya tentu enak sekali. Bapak Ibu semua, mari bersama tingkatkan kolaborasi agar masyarakat Semarang sejahtera kembali. Ya. Tamboci, pergi ke pasar Johar membeli ikan lele. Lele dimasak untuk makan bersama keluarga. Para UMKM dan Mbak Ita yang super kece, mari jadi agen kemenangan untuk Indonesia Jaya. Pak Adi dan juga Pak Agus, Bapak Ibu semua, Mbak Ita, Ibu Wali yang sangat saya banggakan. 48% dari masyarakat berwisata itu ternyata memilih wisata kuliner sebagai wisata andalannya. Jadi ini udah cocok banget. Kuliner nostalgia, pasar sentiling. Ini brilliant menurut saya. Jadi kenapa Ibu Wali tadi cerita bahwa Semarang ini berhasil PAD-nya yang meningkat paling banyak. Ini karena jumlah pergerakan masyarakatnya sangat tinggi. Dan salah satu yang memicunya 48% adalah kuliner. Nah kalau kita lihat sudah selayaknya ini menjadi inspirasi bagi event-event yang berkelas internasional pada satu saat. Tepuk tangan untuk Ibu Wali. Saya ingin juga mengapresiasi Pak Kadis yang terus berkolaborasi. Ini tema disertasinya Ibu Wali. Karena kita melihat bahwa ini bukan hanya pemerintah tapi ada nama-nama besar ya. Kayak Astra Group, ada Viv Group. Ini saya dulu pernah kerja di sini nih. Wah saya senang banget ngelihat ada Viv Group terlibat di sini. Ada sahabat saya Mas Suko dengan teh botolnya. Dan banyak sekali bukan hanya dari dunia usaha tapi juga pemerintah pusat yang mendorong. Jadi menurut saya dari segi kolaborasi tinggal ditambah institusi pendidikan, komunitas masyarakat yang tadi sudah Pak Agus sampaikan dan tentunya media. Harus ada beberapa media-media influencer yang besar juga punya kehadiran di sini sehingga tahun depan sekalian lapor sama Bu Wali bahwa ini mestinya levelnya karena sudah nasional dan ini top 10. Jadi ini dari nasional ini 10 terbaik festival se-Indonesia. Mestinya harus jadi festival internasional. Setuju? Setuju. Sehingga saya punya alasan untuk minta ke Pak Menhub, Pak tolong buka dong airportnya supaya ada penerbangan langsung. Paling tidak dari Singapura dan dari KL. Setuju? Setuju. Nah kalau ini udah jadi festival Kota Lama yang internasional,
dan bisa disandingkan dengan banyak sekali. Tadi saya mau masuk, ada teman-teman saya panggil. Jarang sekali sama biasanya kan Mas Menteri, Mas ini, San. Ternyata teman-teman saya lagi pada main basket di situ. Jadi selain daripada Festival Kota Lama, mereka ini ada turnamen basket veteran yang seumur saya. Seumur saya udah veteran juga ya ini ya. Mereka datang ke sini ada 18 tim lebih sampai Jumat gitu loh. Dan ini memperpanjang dari kunjungan. Jadi ini aspek kualitasnya dapat. Dan juga spendingnya ternyata per kunjungan ke Semarang ini data-data kami menunjukkan bahwa mereka setiap kulineran itu spendnya antara 50 sampai 80 ribu rupiah per pax. Jadi kalau 2 kali saja dalam sehari kita dampaknya sangat luar biasa terhadap UMKM. Jadi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan pantun penutup. Mohon cakepnya. Satu dibaca sama Mbak Ita, satu. Belum. Iya. Indah sungguh matahari pagi. Sinarnya terang bak cahaya lentera. Yuk kita ramaikan event dalam negeri. Ekonomi bangkit berkat Mas Sandi, Mas Menteri, masyarakat pun sejahtera. Balas. Nggak ada Mas Sandinya ini, ekonomi bangkit ini ngarang sendiri nih. Tambah-tambahin duit. Ini pantesan dapat award banyak banget karena ternyata inovatif ini selain kolaboratif. Kemarin waktu di acara Kompas TV saya mau kejar karena saya mau kasih tahu mau kesini mau izin sama ibu. Tapi ternyata dirubungin banyak penggemarnya Mbak Ita. Pergi ke Semarang naik kereta. Keliling Kota Lama bareng keluarga. Mari sukseskan Festival Kota Lama 2023. Parekraf maju, ekonomi Indonesia semakin dicinta. Terima kasih, sukses selalu untuk Festival Kota Lama. Ya, tapi saya boleh nanya dong. Ya, kedepannya mungkin ada saran-saran dari Mas Menteri untuk meningkatkan ini. Saran, oke. Tadi kolaborasinya harus pentahelix. Ya. Jadi media ini sekarang medianya ada media mainstream sama media online yang alternatif. Silakan diajak, mereka harus punya juga kehadiran di sini, mungkin dalam booth. Kalau di sini dunia usahanya sudah mereka melakukan promosi, tapi juga mereka harus dapat amplifikasi. Ya. Yang kedua, inovasinya menurut saya adalah bagaimana ini naik menjadi internasional. Karena kalau internasional saya punya alasan, gimana Semarang punya event internasional, kok nggak ada penerbangan internasional? Kayaknya ibu-ibu ini setuju ya. Tapi nanti kalau udah buka ke Singapura sama ke Kuala Lumpur jangan banyakkan warga Semarang ke sana. Justru tarik yang dari sana ke sini. Setuju? Setuju. Dan yang ketiga adalah adaptasinya. Saya melihat bahwa ke depan ada 2 hal yang akan menjadi tantangan sekaligus peluang. Pertama digitalisasi dan saya udah lihat ini ada QR code. Sudah ada, tapi saya titip sustainability-nya. Jadi bagaimana festival ini menjadi festival hijau. Karena ekonomi masa depan, ekonomi warna apa? Hijau. Tidak ada hubungan dengan warna partai saya. Walaupun partai saya dengan partai Mbak Ita sekarang berkolaborasi. Tapi bagaimana caranya kita bisa menghitung carbon footprint dan bisa mengurangi emisi karbon. Bagaimana mengurangi kendaraan ke sini dan lebih banyak dibuat ruang yang ramah pejalan kaki. Dan bagaimana Festival Kota Lama ini juga nanti mengadopsi electric vehicles dan pendekatan-pendekatan sustainability. Itu mungkin saran ke depan, tapi menurut saya udah oke banget. Masuk 10 besar itu susah loh. Karena kuratornya itu bukan kita. Kuratornya itu profesor internasional, mereka yang memilih sendiri gitu loh. Dari luar ya? Dari luar. Jadi mereka tuh memilih ini berdasarkan dengan kunjungan mereka dan dari presentasi kepala dinas. Jadi untuk masuk 10 besar ini susah di Jawa aja itu sedikit gitu. Dan ini menjadi yang masuk ke dalam 10 besar Karisma Event Nusantara. Ini titipan Pak Presiden langsung, Pak Jokowi itu menitipkan bahwa membangkitkan
pariwisata pasca pandemi itu harus konsepnya events led recovery. Jadi event inilah yang nanti akan menarik banyak wisatawan, terutama wisatawan Nusantara. Jumlah kita kan melebihi Borobudur kapan itu? Jumlah pengunjung Kota Lama loh. Iya toh, Pak? Ya, jadi kemarin ya dari kunjungan survei, dan itu survei bukan dari Kota Semarang, Mas Menteri, tapi dari Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga dari provinsi. Ternyata kunjungannya wisatawan di Kota Lama ini lebih tinggi daripada Borobudur. Coba ya, lebih banyak. Oke, saya sudah dibisiki dari belakang, ditutup dulu karena Mas Menteri mau meninjau, betul ya? Mas Menteri. Ya? Lanjut, habis ini. Karena digitalisasi semua pakai QR code. Pakai QR ya. Ini Mas Menteri dan rombongan mau jalan-jalan ke Pasar Sentiling. Mungkin mau icip-icip lah ya. Tapi karena ini semuanya sudah digital, jadi harus pakai apa itu? Memberikan ini untuk Mas Menteri jajan, untuk Pak Vincent. Pilih yang paling enak. Ini untuk nolnya gelundung. Tambon. Iya. Oke, kita tutup acara ngobrol bareng ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebagai moderator, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Bangga Semarang. Pemerintah Kota Semarang terus berkomitmen dalam membangun kota serta masyarakatnya sesuai dengan visi terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika. Upaya ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak berupa sederet penghargaan yang berhasil diraih Kota Semarang selama Agustus 2023. Di antaranya Kota paling berkelanjutan dalam bidang penataan ruang dan infrastruktur dari UI Green City Metro. Penghargaan Dharma Karya Kencana dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. Apresiasi perempuan berpengaruh dalam kategori Influential in Female Leadership dari dream.co.id dan diadona.id. Untuk Wali Kota Semarang, Insinyur Hajah Heviarita Gunaryanti Rahayu M.Sos. Kota terbaik penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN se-Jawa Tengah dalam Bangkom Award 2023. Apresiasi tokoh Indonesia pada kategori pariwisata berkarakter dari Tempo Media. Penghargaan Basnas Jateng Award 2023. Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penghargaan Dharma Bakti Pramuka. Serta penghargaan dari iNews Media Group dan Indonesia Award 2023 kategori apresiasi atas inisiatif program pengentasan stunting. Berbagai penghargaan ini adalah persembahan untuk dan dari seluruh elemen masyarakat di Kota Semarang. Terima kasih atas semangatnya yang tak pernah padam untuk terus bergerak bersama demi Kota Semarang yang semakin hebat.
Nah, people, itu tadi kita sudah menyaksikan bersama seperti apa talk show antara Mas Menteri dan juga para narasumber lainnya. Ada juga Ibu Ita yang hadir ya, seru sekali. Dan setelah ini kita juga bakal melihat kunjungan Mas Menteri untuk jalan-jalan melihat Festival Kota Lama, utamanya di Pasar Sentiling ini. Nah, penasaran kan kayak gimana? Yuk kita ikutin. Oke, ini apa nih yang mau dibeli nih? Ada serabi hijau dengan steak klok. Tetap jalan Pak, tetap jalan Pak. Ini dari Semarang. Ini lagi kurang ini ya. Ya. Tetap jalan aja loh Pak. Tetap jalan. Sambil jalan Pak, jangan berhenti Pak. Dari Semarang nasi kebuli. Iya, nasi kebuli Kak. Ampun. Aduh. Ambil sepatu dulu Pak. Sama. Bapak buat oleh-oleh mertua biar tambah sayang. Mau coba? Boleh. Coba. Kita mau beli buat teman-teman semua ini. Ya. Tabnya di mana ini? Mas tolong nih. Sudah, Mas. Kita berberapa nih di sini? 10. Minumnya nggak sekalian Bapak? Boleh sekalian. Cendol. Less ice ya. Silakan Pak. Ini yang kinca ya? Iya. Yang durian? Mau dong? Cendolnya mau berapa Kak? Cendolnya 5. Mas lihat sini Mas Andi. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kuah kinca, kuah durian. Kinca pandan. Iya. Dalam suci. Wah, enak banget. Lanjut ya. Oke. Nanti cendolnya buat tim yang lain. Oh iya siap. Mari Bapak makan sate. Satenya. Ini satenya. Mampir Pak. Satenya Pak. Silakan Pak mampir sate ayam. Saya mau coba makanan khas Semarang. Apa? Ini sate planet. Enak Pak. Pisang Jalan Pemuda. Oke. Pisang planet. Saya beli 200.000. Dapat berapa? Dapat banyak. Satunya 15.000 ya? Boleh. 10. Pisang susu 10. Di Jalan Pemuda ini. Iya. Di sini. John. Iya. Serius? Oh, kamu di sini. Oke. Kayak ada ide. Bandung. ASBC. belakang ya. 10 depan, 10 belakang. Oke. Oh itu dikasih apa ya? Gulanya? Gula sama meses. Gula manis. Iya. Campur satenya. Which is now no more. Politics has not been good for business. Mas nanti alatnya di alat tabnya di sini Ada di maju kucingnya tampil. untuk pembayaran ini. Ini Pak. Bawa sini. Itu satu hiburan saya. Pas mau kerja terus balik lagi. Udah transaksi. Hah? Sudah transaksi. Oh, udah di transaksi. Sudah, oke. Bisa dikasih lihat kepada teman-teman. Ya, berhasil ya. Berhasil. Oh, dia sudah gitu ya. Alhamdulillah. Sah ya. Sah. Udah belum? Karetnya 2 ya. Hah?
Soalnya masih ada 40 lagi. Tinggal berapa? 580. Pinnya berapa? Pinnya berapa, Pak? Wow. Foto dulu ya, Pak. Oke. Jangan dorong, Pak. Ini lagi 48% orang yang datang ke Semarang karena kuliner. Rasanya gimana, Pak? Manis. Mantun, Pak, mantun. Yuk, geser lagi yuk. Yuk, geser. Pantun. Pantun. Coba pantun. Yuk. Jalan-jalan ke Kota Lama. Cakep. Saya ketemu MC-nya namanya Hani. Iya. Mari kita bangun pariwisata bersama-sama. Cakep. Ayo Bu Wali, kita dukung sepenuh hati. Benar nggak MC-nya namanya Hani tadi? Apa ini? Oh, ada. Bayar. Oh, udah, terima kasih. Urusin apa? Dibelokin ini. Oh, ini Bu Wali sekarang posisi pertama. Semua kuliner berbasis mie. Ya. Memasuki tahun 2023 ini mengalahkan ayam geprek. Tahun lalu ayam geprek. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih. Ya, pantunnya enggak nih Pak Sandi? Ada. Kalau dia mau pantun, oh. Boleh timun sangka mati. Pak Sandi tetap oke. Ada puasa itu di terminal. Andi. Cakep. Pantunnya habis. Ini dari Ibu Kantinyo. Boleh Pak Menteri duriannya. Durian dari Padang boleh Pak Menteri. Tamboci. Ibu Kantinyo. Wah ini Yujum. Jauh-jauh dari sini tiba-tiba Yujum lagi. Terbaik Yujum. Favorit saya. 10. Boleh Pak, kita kasih Pak. Pak boleh foto dulu Pak. Boleh. 10 ya. Masih goreng babat nih kan? Foto sana. Ayo ini. Napulung. Legend. Ini kesukaannya Sulaiman nih. Ini Sulaiman anak saya. Kecil yang kecil yang cowok. Dia selalu beli kue cubit kalau pulang sekolah. Ini mah besok harus lari 10 kilo ini. Ini lemak menumpuk ini. Ada di rumah. Aman ya. Makasih Pak. Makasih. Sama Joni, yo. Perkenalkan kuliner otentik Semarang. Ah, iya Ini Toko Un es krim kelupaan. asal kuliner ini dari sejak tahun sejak tahun kapan? 1936. Ya, 1936. Yang ini, ya ini toko Un. Jadi, ya harus di ujung tadi boothnya Pak. Ya, bangunannya aja ini, bangunan kuno. Ya, heritage. Itu ini beliau yang punya bagian dari tim Festival Kota Lama. Selain ini es krim apa Bu yang menjadi favorit di sana? Pesta Lidah. Itu favorit istri saya. Power cheese. Dan power cheese, ya. Ada juga katetong, kuliner keringan. Ya, kuliner snack kuno. Asal. Ya. Sambil mundur ya. Ayo. Sini bisa foto yang buka kameranya aja, buka kameranya. Iya, Bumi juga suka. Tapi ini namanya sama di Malang ada toko juga juga. Ayo langsung. Sama aja. Ibu, sini Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oh iya, Pak Carlos. Pak Carlos. Cepet ya.
Pak Sandi. Wita. Wita. Foto Ibu. 1, 2. Makasih. Satu lagi. Mas foto Mas. Ya, terima kasih. Oh iya. Terima kasih, pamit dulu. Ya kan, Pak. Pamit. Terima kasih. Ya. Nah itu tadi ya, kita udah lihat gimana kunjungan Mas Menteri di Festival Kota Lama utamanya di Pasar Senteling ini. Banyak banget jajanan yang enak-enak dan rasanya pengen ikutan jajan juga habis ini. Makanya buat people semoga nanti bisa datang di Festival Kota Lama tahun depan. Dan jangan lupa untuk nonton Ngobras yang tayang setiap hari Senin di YouTube channel Semarang Pemkot. Dan juga jangan lupa untuk subscribe karena ada banyak program di YouTube channel Semarang Pemkot ya. Di hari Selasa besok ada Ngopi Ngobrol Inspirasi, di hari Kamis ada Ini Usahaku, di hari Jumat ada Jelajah Semarang, di hari Sabtu ada Kulineran Kulik Jajanan Semarang, dan di hari Minggu ada Plesiran. Kalau gitu sampai ketemu lagi di Ngobras episode selanjutnya. Dadah!